kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang praktek tanda-tanda vital atau disebut dengan vital signs. Apa itu vital signs? Adalah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan seseorang. Jadi, pemeriksaan ini merupakan indikator yang digunakan untuk mempertahankan kehidupan. Tanda-tanda vital itu meliputi tekanan darah, pengukuran nadi, suhu tubuh, dan respiratory rate atau pengukuran pernapasan. Baiklah, kita akan melakukan praktek satu demi satu. Yang pertama adalah pengukuran tekanan darah. Tekanan darah yang alami merupakan tekanan pada pembuluh darah arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh. Tekanan darah memiliki dua komponen, yaitu sistolik dan diastolik. Apa itu sistolik? Sistolik merupakan kondisi tekanan aliran darah ketika ventrikel berkontraksi. Darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Sementara diastolik merupakan kondisi tekanan aliran darah pada waktu ventrikel sedang relaksasi. Darah dari atrium masuk ke ventrikel. Tekanan darah dapat diukur dengan sphygmomanometer. Sphygmomanometer itu meliputi pompa, pengukuran tekanan darah, sebuah manset, ini manset, karet. Jenis-jenis dari pengukuran tekanan darah. Jenisnya ada 3, yaitu tensimeter air raksa. Tensimeter air raksa ini adalah tensimeter yang terdapat air raksa sebagai pengukuran tekanan darah. Tensimeter ini yang dianggap sangat akurat. Yang kedua adalah tensimeter aneroid. Seperti ini. Tensimeter ini menggunakan jarum mekanik dan dianggap lebih aman dan mudah dibawa ke mana-mana. Yang ketiga adalah tensimeter digital. Tensimeter seperti ini. Tensimeter digital hasil ukurnya dilakukan secara otomatis. Jenis tensi ini biasanya lebih mahal. Kemudian dia dapat menyimpan memori dari hasil pengukuran. Baiklah, kita akan mulai praktek pengukuran tekanan darah. Berikut ini kita akan melakukan pengukuran tekanan darah. Jadi sebelum kita mengukur tekanan darah, di sini kita harus memposisikan pasien. Pasien boleh dalam keadaan duduk di kursi atau bisa dalam keadaan berbaring, sehingga kita dapat mengistirahatkan lengannya dekat dengan jantung. Kemudian kita pasang manset, kita tempatkan pada lengan atas pasien. Di sini kita perhatikan, ini lengan, ini posisi siku, lipatan siku. Manset ini kita pasang sedikit di atas lipatan siku dengan posisi velcro mengarah ke depan seperti ini.
Kemudian kita pasang, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar. Kemudian letakkan alat pengukur tekanannya digantung seperti ini agar memudahkan kita melihat pengukurannya. Setelah itu tempatkan jari pertama pada sini di bawah siku, agak ke dalam siku pada arteri brachialis. Rasakan denyut nadinya. Setelah terasa, masukkan earphone di telinga dan letakkan stetoskop pada denyut nadi tersebut. Setelah itu putar skrup yang di samping bola karet ke arah kanan seperti ini. Kemudian setelah itu karet ditekan dengan menggunakan satu tangan sambil mendengarkan denyut nadi. Setelah denyut nadi mulai terdengar, maka putar perlahan-lahan skrup ke arah sebaliknya sambil mendengarkan suara nadi yang pertama. Angka yang pertama itu namanya angka tekanan sistolik. Perlahan-lahan kemudian melepaskan skrup sampai mendengarkan suara nadi yang keras sampai ke suara yang lembut sampai suaranya menghilang. Dan pada saat suaranya menghilang tersebut, itu dinamakan tekanan darah diastolik. Angka tersebut merupakan angka dari tekanan darah pasien tersebut. Jika tekanan darah normal, maka angkanya 120/80. Setelah itu dibuka alat pengukurnya dan dibuka penanaman mansetnya. Keluarkan udara yang ada pada manset. Jadi tekanan darah normal itu antara 100 sampai 120 untuk sistol dan 60 sampai 80 untuk diastol. Dikatakan dia hipertensi jika lebih dari sekitar 140 sampai 159. Yang kedua, kita akan mengukur nadi. Apa itu nadi? Denyut nadi adalah denyut darah yang ada di dalam pembuluh darah arteri akibat kontraksi ventrikel kiri jantung. Waktu yang tepat untuk mengecek denyut nadi adalah saat kita bangun pagi dan sebelum melakukan aktivitas apapun. Untuk nadi normal dewasa sebesar 60 sampai 100 per menit. Baik. Pengukuran denyut nadi dapat dilakukan pada arteri radialis pada pergelangan tangan, kemudian pada arteri brachialis di lengan, di lipatan siku, dan pada arteri karotis pada leher. Alat yang digunakan untuk mengukur nadi yang pertama jam tangan atau alat pengukur waktu. Di sini saya menggunakan stopwatch. Kemudian alat tulis
berupa pensil dan buku. Kita akan mengukur denyut nadi. Di sini saya mengukurnya pada arteri radialis. Pertama, posisikan pasien bisa dalam keadaan duduk atau berbaring. Posisikan siku pasien 90 derajat seperti ini. Kemudian telapak tangan menghadap ke atas. Untuk menghitung nadi pada arteri radialis, kita melihat dari ibu jari. Rasakan denyut nadi mengikuti ibu jari. Dan letakkan 3 jari di pada arteri radialis. Kemudian setelah merasakan denyut nadi, dihitung menggunakan alat ukur, bisa jam atau di sini saya menggunakan stopwatch. Saya menggunakan perhitungan dari denyut nadi ini adalah selama 1 menit. Untuk lebih mempercepat dapat dihitung menggunakan 30 detik ataupun 15 detik. Kalau 15 detik nanti dikalikan 4. Sementara kalau 30 detik dikalikan 2. Di sini saya akan menggunakan 15 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, di sini selesai dan saya memperoleh angka 20 denyut nadi. Jadi angka 20 tersebut dikalikan 4 sehingga denyut nadi per menit sebesar 80 per menit. Maka denyut nadi pasien tersebut adalah normal. Ketiga, kita akan mengukur suhu. Suhu merupakan untuk pengukuran suhu merupakan besaran pokok yang mengukur derajat panas suatu makhluk hidup. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Jenis dari termometer ada yang digital dan ada yang raksa. Untuk metode pengukuran suhu, yang pertama pengukuran suhu oral. Oral itu di mulut. Yang kemudian pengukuran suhu aksila. Aksila itu pada lipatan ketiak. Yang ketiga pengukuran suhu rektal. Rektal itu pada anus atau bahasa awamnya disebut dubur. Di sini kita akan melakukan pengukuran pada suhu di aksila dengan menggunakan termometer digital. Pada termometer digital lebih gampang daripada menggunakan air raksa. Di sini kita akan melakukan pengukuran pada aksila dengan menggunakan termometer digital. Pertama, kita nyalakan tombolnya seperti ini. Kemudian ujung yang ada besi ini kita letakkan pada aksila pasien. Seperti ini. Dan posisi tangan pasien direkatkan seperti ini. Tunggu sampai berbunyi seperti ini. Kemudian kita ambil termometernya. Angka yang menunjukkan di termometer tersebut adalah angka suhu tubuh pasien tersebut. Setelah itu matikan tombolnya. Kemudian bersihkan ujung-ujung dari
termometer ini dengan menggunakan alkohol swab. Yang keempat adalah pengukuran respiratory rate atau pengukuran pernapasan. Pengukuran pernapasan merupakan suatu proses inspirasi dan ekspirasi dalam satuan waktu, dalam hal ini per menit. Respirasi normal untuk orang dewasa di kisaran antara 12 sampai 20 kali per menit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi respiratory rate. Yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Ketiga, suhu tubuh. Dan yang keempat, posisi tubuh serta aktivitas. Semakin tinggi aktivitas, maka semakin cepat proses respiratory rate-nya. Alat untuk mengukur pernapasan yang pertama adalah jam tangan atau alat pengukuran waktu, kemudian alat tulis. Di sini saya menggunakan stopwatch dan diatur menggunakan waktu 15 detik. Cara mengukur pernapasan. Di sini saya menggunakan stopwatch dengan waktu 15 detik. Nanti hasilnya dapat dikali 4. Untuk mengukur pernapasan, jangan diberitahu pasien bahwa kita akan mengukur pernapasannya. Karena jika diberitahu, maka pernapasannya tidak lagi secara alami. 1 kali pernapasan adalah 1 kali menghirup napas dan 1 kali mengeluarkan napas. Pernapasan bisa dihitung selama 30 detik dikalikan 2 atau 15 detik dikalikan 4. Baiklah, kita akan mengukur pernapasan pasien berikut ini dengan menggunakan waktu 15 detik. Hasilnya sebanyak 4 kali. 4 kali dikalikan 4 berarti sebanyak 16 kali per menit. Maka tekanan pernapasan pasien tersebut adalah normal karena masih di dalam range respiratory rate normal pasien dewasa adalah sebesar 12 sampai 20 kali per menit. Demikian, semoga praktek ini dapat memberikan manfaat buat para mahasiswa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.